Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsya Aulia Rahmadianti dengan NIM 2311000030. Saya akan mempresentasikan merger Bank Syariah BUMN menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Selanjutnya, latar belakang. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas baru untuk mencapai tujuan strategis seperti efisiensi operasional, perluasan pasar, atau penguatan posisi industri. Proses ini memerlukan persetujuan pemegang saham melalui RUPS. Contoh merger di Indonesia adalah penggabungan tiga bank syariah BUMN, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri, menjadi Bank Syariah Indonesia. Merger ini dilakukan atas inisiatif pemerintah untuk membentuk bank syariah yang lebih kompetitif dan efisien. Tujuan utama merger ini adalah menyederhanakan jumlah bank syariah milik negara, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan mendukung visi pemerintah menciptakan bank syariah berskala global. Selanjutnya, PT Bank Mandiri Syariah. Awalnya merupakan hasil konsolidasi 4 bank, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Eksim, dan Bapindo, yang terdampak krisis moneter tahun 1998. Pada 1 November 1999, dibentuklah Bank Syariah Mandiri sebagai bagian pengembangan perbankan syariah. Kini Bank Mandiri Syariah sukses menggabungkan prinsip bisnis dengan nilai syariah hingga berkembang pesat dan menjadi bagian dari Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya, PT Bank Negara Indonesia Syariah. Didirikan pada 29 April tahun 2000, BNI awalnya membuka 5 cabang utama di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Pendiriannya terinspirasi dari ketahanan bank syariah selama krisis moneter tahun 1998. Operasional BNI mengikuti prinsip syariah, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, dan telah memenuhi semua aturan syariah yang berlaku. Selanjutnya, PT BRI Syariah Tbk. Didirikan setelah BRI mengakuisisi Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 dan mulai beroperasi pada 17 November 2008. Bank ini berlandaskan prinsip syariah Islam dan menawarkan berbagai produk perbankan syariah. Pada tahun 2018, BRI menjadi anak usaha BUMN syariah pertama yang melaksanakan IPO di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, profil perusahaan Bank Syariah Indonesia. Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021. Presiden Joko Widodo yang secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara. BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan secara resmi mengeluarkan izin merger 3 usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat nomor SR3 PB1 2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Komposisi pemegang saham BSI adalah PT Bank Mandiri Persero Tbk sebesar 50,83%, PT Bank Negara Indonesia Persero sebesar 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia Persero sebesar 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%.
Selanjutnya, alasan pentingnya merger bank syariah. Yang pertama, bank syariah dapat lebih efisien dalam penggalangan dana, operasional, pembiayaan, dan belanja. Yang kedua, merger membuktikan bank syariah memiliki prospek cerah. Perbankan syariah terbukti mampu bertahan di tengah pengaruh buruk pandemi COVID-19. Yang ketiga, aset bank syariah masih besar dan kuat. Bank syariah hasil merger ini akan masuk top 10 bank nasional dengan aset sampai 240 triliun. Yang keempat, memiliki target untuk menjadi pemain global dengan menembus peringkat 10 bank syariah teratas secara global berdasarkan kapitalisasi pasar dengan catatan cakupan pasar bank syariah yang makin luas dan menjangkau berbagai kalangan. Yang kelima, merger akan memiliki produk yang lengkap mulai dari wholesale, consumer, retail, UMKM dengan berbagai produk dan layanan yang handal. Yang keenam, merger tidak hanya untuk upaya dan komitmen dalam pengembangan ekonomi syariah, namun juga menjadi pilar baru kekuatan ekonomi nasional, mendorong Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Yang ketujuh, merger memudahkan akses semua kalangan masyarakat untuk mendapat pelayanan jasa kenangan yang sesuai prinsip-prinsip syariah. Dengan jumlah penduduk yang besar, layanan perbankan syariah tidak sampai 10%. Selanjutnya, tantangan pasca melakukan merger BSI. Yang pertama, kepuasan nasabah. Bank Syariah Indonesia harus mampu mempertahankan dan meningkatkan tingkat kepuasan nasabah dengan menyediakan layanan yang berkualitas, responsif, dan sesuai dengan ekspektasi para pengguna jasa keuangan syariah. Yang kedua, komitmen pemerintah. Keberhasilan konsolidasi bank syariah nasional sangat bergantung pada konsistensi dukungan dari pemerintah, baik dalam bentuk regulasi yang mendukung maupun akses terhadap sumber permodalan yang memadai. Yang ketiga, integrasi sistem. Penyatuan sistem dan budaya kerja tiga bank menjadi tantangan utama yang harus diatasi agar operasional tetap lancar. Selanjutnya, kondisi ketiga bank sebelum merger tahun 2018 sampai tahun 2020. Yang pertama, Bank Mandiri Syariah. Terlihat dalam tabel tahun 2019, nilai ROA meningkat 0,80% dan ROE naik 7,45% dibanding tahun sebelumnya. Menunjukkan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset dan ekuitas untuk menghasilkan laba. Namun, tahun 2020, ROA turun 0,4% dan ROE turun 0,63%. Dan nilai NPM tahun 2018 naik sebesar 12,17%, karena pendapatan lebih besar dibandingkan biaya pada tahun 2019 sampai tahun 2020. NPM mengalami penurunan menunjukkan efisiensi laba yang menurun. Yang kedua, ada Bank BNI Syariah. Pada tahun 2019, ROA dan ROE naik mencerminkan efisiensi perusahaan dalam mengelola aset. Pada tahun 2020, ROA dan ROE menurun akibat dampak pandemi yang menurunkan kinerja keuangan. Pada tahun 2019, nilai NPM turun karena meningkatnya beban operasional. Di tahun 2020, NPM membaik, menunjukkan peningkatan kemampuan bank dalam menghasilkan laba setelah pajak. Yang ketiga, Bank BRI Syariah. Kinerja Bank BRI Syariah menunjukkan ROA, ROE, dan NPM yang lebih rendah dibandingkan Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah. Hal ini mungkin dikarenakan usia operasionalnya yang lebih muda, namun tahun 2020 terjadi peningkatan. ROA naik 0,5%,
ROE naik 3,90% dan NPM naik 7,97% dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian ini menunjukkan potensi BRI Syariah meraih laba di tengah tekanan pandemi. Selanjutnya, kondisi bank setelah merger. Tahun 2018 sampai tahun 2020, Bank Syariah Indonesia. Kinerja keuangan Bank BSI menunjukkan peningkatan konsisten hingga 2 tahun setelah merger, tercermin dari naiknya ROA, ROE, dan NPM di setiap tahun. Hal ini membuktikan bahwa merger berdampak positif terhadap kinerja keuangan dan memperkuat posisi bank di industri perbankan. Kesimpulan, kontribusi besar sektor keuangan terhadap perekonomian menjadikan efisiensi dan analisis perbankan sangat penting. Data Badan Pusat Statistik tahun 2019 menunjukkan bank syariah masih tertinggal dari bank konvensional. Untuk mengatasi hal ini, 3 bank syariah BUMN melakukan merger guna meningkatkan daya saing dan kinerja keuangan. Merger ini bukan karena penurunan kinerja, melainkan strategi untuk memperkuat posisi bank syariah di Indonesia. Hasil evaluasi kinerja keuangan pasca merger, kinerja keuangan menunjukkan tren positif meskipun tidak langsung, meningkatkan secara keseluruhan dalam 2 tahun. Terlihat dampak baik berupa peningkatan layanan dan respon positif dari masyarakat, memperkuat posisi bank syariah secara nasional dan internasional. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.